Lewat Jemari dari buku Biru karya Rain Chudori. Seperti anak-anak kecil lainnya, kami membayangkan Tuhan memiliki sosok seperti manusia yang bersuara dan menemani tempat kita mengadu. Dari mata kanak-kanak, aku membuat pembatas yang memisahkan mereka yang merokok dan yang tidak merokok. Rokok seperti kenakalan kecil lainnya, tidak menawarkan kasih sayang atau kepuasan tertentu. Namun, bagi mereka yang memahami rasanya, terdapat sesuatu yang menawan dari ketidakabadian sebatang rokok. Bagaimana setiap tarikan napas, setiap tiupan asap di udara akan hilang dalam sekejap. Sebagaimana nasib kita. Ayahku bisa bertahan dengan rokoknya lebih lama daripada mempertahankan perkawinannya dengan ibuku. Jendela rumah kami di lantai atas akan selalu dibuka, memberi jalan kepada asap rokok yang kami perhatikan selagi kumpulan asap itu meliuk melalui atap tetangga kami yang begitu seragam. Asap itu melalui benda-benda yang bergerak, orang ataupun mobil, menuju ujung jalan hingga akhirnya punah oleh hujan atau menghilang dengan sendirinya. Di masa lalu, ayah pernah menetap di naungan jendela itu. Rumah kami berlantai 2, seolah melambangkan 2 kehidupan yang berbeda di dalamnya. Di lantai bawah, ibu telah mengutur hidup kami mengikuti sebuah rutinitas yang selalu mengikuti jadwal. Dapurnya selalu penuh dengan makanan. Tamannya selalu bersih, sementara anaknya selalu terlantar. Dan lantai atas adalah jejak kehancuran ayah. Koran-koran tua, televisi portable dengan kabel yang kesana kemari, serta cangkir-cangkir yang dijadikan asbak. Mereka berdua telah mengatur hidup dengan tujuan tertentu, seperti meletakkan baju yang sudah bersih dan rapi, menyadari bahwa cara seperti inilah yang membuat rumah kami tetap utuh. Mereka berdua menjelma menjadi hantu, dan aku menyaksikan itu semua tanpa bisa melakukan apapun untuk mereka. Sementara mereka melakukan segalanya untukku. Aku menjadi terbiasa melihat mereka sebagai 2 tubuh tak bernyawa di atas kasur masing-masing. Seperti siluet tubuh yang tak pernah hadir dan tak ku kenali. Jendela yang menjadi tempat suaka ayah kini lebih berguna sebagai sebuah jalan keluar bagi asap rokok menuju kematian. Ayahku juga nampaknya telah menyerah kepada kenyataan pahit bagaimana waktu tak bisa dihindari. Usia lanjut sudah memberinya makna hidup yang berbeda. Di lantai atas, ayahku tak melihat perbedaan antara siang dan malam. Yang aku temui selalu panorama yang sama. Jendela tak bertirai hingga sinar matahari dan lampu jalanan yang bergantian menyinari ruangan. Sementara ayahku tergeletak di atas kasur dengan spray yang kotor. Ia tidak pernah berkata dia lelah, karena tahu kalau sesungguhnya aku jauh lebih letih daripadanya. Aku lelah menjadi penonton di tengah reruntuhan ini, maka dia memutuskan untuk tetap diam dan menyambut hidup yang terus berjalan.
Selagi membawakan sarapan ke kamarnya, aku membangunkan ayahku dan membuka jendela. Mata kami terpaku pada sebuah halte bus dan orang-orang yang duduk di area itu, menunggu matahari yang akan membuat mereka semakin gerah dan tak berdaya serta harap cemas menunggu jam macet dimulai. Sekelompok lelaki mengenakan hem dengan gradasi warna biru dengan sebuah pena yang terselip dengan rapi dan sempurna di kantung depan. Mereka semua memegang tas kantor dan saling berbincang tanpa mencurahkan isi hati masing-masing. Mungkin karena persaingan begitu ketat sehingga mereka merasa tak mungkin berbagi segelintir pun ambisi dan semangat. Sebaris anak-anak sekolahan tiba. Ada yang bersender pada tiang yang penuh bekas permen karet dan bertebaran poster jasa menemani pada malam hari. Meski baju anak-anak itu masih bersih, badan mereka terlihat penuh dengan bekas luka. Dua perempuan tua berambut putih dan terurai adalah satu-satunya yang duduk di bangku kosong. Apakah menurutmu dia merokok? Ayahku bertanya, menghilangkan kesunyian. Dalam bayanganku, dia mengetahui lebih banyak hal daripada sekedar merokok. Balasku dengan nada melecehkan. Aku menyayangi ayahku, tetapi aku tidak suka setiap kali naik ke lantai atas, aku harus mencuci bekas rokoknya di wastafel. Aku juga kurang suka hingga meringis setiap kali aku mencium ayahku saat pamit. Belum lagi mengingat lubang-lubang di spraynya akibat abu rokok yang terjatuh. Berkali-kali ayahku meminta si Mbak menjahit lubang spray itu hingga seperti kain lusuh. Kalau aku yang bertemu, kutawarkan rokok. Rasanya kekuatannya lebih tinggi daripada itu. Merokok itu akan mengalihkan pikirannya selagi ia menyaksikan kita merusak diri. Ia melanjutkan. Aku ingin merokok dengan dia. Kami kembali memperhatikan pada orang-orang yang berdiri di halte. Mereka dibelai cahaya lembut sementara berdiri di sana, bergerak, bernapas, dan mencoba bertahan. Mungkin mereka juga merasakan empati yang sama bagi kami yang mengawasi mereka dari jauh, yang selalu berusaha untuk bertahan sebisa mungkin dalam hidup. Malam itu hujan deras turun ketika aku merasa bertemu Tuhan. Aku bisa mendengar suara ibuku di lantai bawah yang sibuk mengemas hidupnya ke dalam kotak kardus dan mengisolasinya dengan tegas. Seakan ingin mengunci perasaannya di dalamnya. Ibuku hanya memiliki waktu di malam hari untuk berkemas. Saat ia pulang kerja dan tidak percaya pada siapapun untuk mengurus barang-barangnya. Pada hari-hari terakhir, ia mengendap di malam hari seperti pencuri. Aku bisa mendengar semua barang-barang yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak besar yang kosong. Bajunya, bukunya, piringnya, masa lalunya, dan pikirannya yang perlahan berusaha memutuskan apa saja yang ingin ia bawa pergi, yang mana saja yang ingin dibuang, dan yang mana yang ingin ia biarkan mati perlahan dengan reruntuhan rumah ini. Ayahku tertidur di sebelahku di kasurnya. Satu lengannya menjuntai menyentuh karpet dan masih setengah menggenggam rokok yang akan habis.
Asapnya perlahan keluar lewat celah di jendela dan terbunuh oleh hujan deras. Ruangan ini begitu gelap, tetapi tampak sunyi. Dunia bergerak, tapi tak terasa berat. Aku mengambil rokok itu dari jemari ayahku dan menghirupnya, sebagaimana aku sering melihat ayahku melakukannya. Aku mulai terbatuk-batuk dan merasa mual. Kumatikan puntung rokok itu ke dalam asbak dan merebahkan tubuh di sebelah ayahku. Pikiran-pikiran mengancam memasuki kepalaku seperti biasa ketika aku tetap terbangun sendirian. Namun, tidak ada yang lebih menghangatkanku kepada melihat lewat sela-sela jemariku. Aku menaruh tangan di wajahku dan melihat lewat sela-sela jemariku. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku mendengar Tuhan bertanya, duduk di ujung kasur. Aku berusaha melihat dunia lewat sela-sela jemariku. Mungkin panorama di balik jemari ini akan terlihat berbeda, jawabku. Aku mencoba memikirkan banyak anekdot yang kusiapkan saat bertemu dengannya, namun tidak ada yang terpikirkan. Lalu, aku mencoba memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang ku tahu hanya bisa dijawab olehnya. Namun sekarang, saat berada langsung di hadapannya, rasanya aku tak bisa mengatakan apapun yang penting. Apa yang ada di sela-sela jemarimu? Rumahku bersih dan luas. Ibuku akhirnya bisa lelap tanpa bantuan obat-obatan. Ayahku akhirnya bisa bangun tanpa rokok. Lantai kedua tidak pernah ada hingga ia tidak bisa bersembunyi dimanapun. Dan kenyataannya tidak seperti itu. Apakah Anda sering kemari? Apakah Anda mau merokok dengan ayahku? Aku akan mengurusnya. Aku merasa ada sepasang tangan yang memegang kedua pipiku dan terdengar. Pemandangan di luar jendela kamar ayahmu sangat indah. Dan suara itu menghilang. Sosok itu menghilang. Berbagai pikiran dan imajinasi yang kelam sering menyelinap masuk ke kepalaku setiap aku terbangun sendirian. Namun, tidak ada yang lebih menghangatkanku daripada membayangkan Tuhan lewat sela-sela jemariku. Kali terakhir kami melihat jendela adalah pada pagi yang tenang. Meski aku lupa hari apa dan tanggal berapa peristiwa itu. Ayahku masih meringkuk di atas kasurnya yang kecil. Lengannya menutupi wajah. Selembar kain lusuh kecil yang menggantikan selimut menutupi badannya, sementara kakinya mengintip keluar dari ujung kain itu. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun masih ada cahaya di kamar dan juga sisa-sisa pikiran semalam. Aku membuka jendela, ujung daunnya berdecit. Ayah dan aku duduk berdampingan menatap keluar jendela. Aku mendengar dia berkunjung semalam, ujar ayahku. Sebuah pernyataan yang kutanggapi dengan mengangguk. Apa yang dia katakan? Ayah baik-baik saja, tanyaku padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Berbagai kendaraan mulai lalu lalang di jalanan. Orang-orang berjalan dengan tatapan kosong, ditemani suara mesin, suara burung, dan bahkan suara sentuhan manusia sekecil apapun mengirimkan getaran lewat kamar ini. Aku tidak ingin menyambut pagi ini, ucap ayahku. Pagi itu indah sekali. Pagi itu bukanlah pagi dan hari-hari terakhir, malam-malam terakhir, pertemuan terakhir, atau perpisahan terakhir. Pagi itu
adalah pagi dari hal-hal baru. Dan pagi itu telah hilang. Ia hadir pada waktu yang salah. Pagi seperti itu tidak seharusnya hadir. Dalam bayanganmu, apakah dia memiliki emosi? Kurasa dia terdiri dari perasaan dan cinta kasih. Jawabku. Mari kita pergi. Pergi dari rumah ini, tinggalkan ibu, tinggalkan jendela ini. Namun bagaimana dengan dia? Tanya ayahku. Ia memandang jendela, jalanan, langit, seakan pandangannya tidak boleh lepas dari jendela itu. Dan akhirnya, aku menyadari bahwa ayahku tidak akan meninggalkannya. Rumah ini terbagi menjadi dua. Kamar yang diisi sebuah komputer rusak, beberapa lemari, buku-buku, sebuah kasur kecil yang membuat hatiku mengkerut. Jendela besar tempat ayahku berlindung adalah dia. Ayahku. Seluruh jendela itu adalah ayahku. Jendela itu membolehkan ayahku melihat keluar kamarnya, membolehkannya mengalami hidup tanpa harus menjalaninya. Jendela itu membantunya merasa hidup, meskipun sebenarnya dia tidak hidup. Asap rokok ayahku menyalurkan amarah, kesedihan, perasaan kita kepada dunia yang tidak mampu kita sentuh, bahkan dengan ujung jari kita. Ketika malam tiba, aku menunjukkan cara memunculkan apa yang kubayangkan sebagai Tuhan kepada ayahku. Aku dan ayahku berbaring di kasur kecilnya. Kakinya bengkok sedangkan kakiku tidak. Bahu kami bersentuhan. Tangan kami terjulur ke atas. Jendela selalu terbuka, membawakan suara-suara dan debu, sentuhan manusia, cahaya dan bayangan, dan kami melihat cahaya yang terpantul melintangi langit-langit rumah dan siluet tangan kami. Aku menunjukkan pada ayahku betapa berbedanya dunia jika kita menyaksikannya melalui sela-sela jemari kami. Dunia seakan lebih halus, lebih mudah pecah, lebih lembut, dan kau hanya bisa melihat lewat gelasan kecil yang cantik. Lalu kami tertidur, melihat dunia lewat sela-sela jemari kami, melihat imajinasi kami tentang Tuhan, bayang-bayang Tuhan lewat jemari-jemari kami. Jika kamu ingin berkunjung, aku akan ada di sini, merokok dengan Tuhan, ujar ayahku, dan dia masih di sana.